kepada para jamaah yang mengikuti kajian pada maghrib pada sore hari ini, kami persilakan segera merapat di tengah ini, merapat di tempat pengajian. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah. Kajian pada maghrib pada sore hari ini akan disampaikan oleh beliau Al-Karam Ustaz Haji Muhammad Soleh Drehem LCMAG dengan tema Zikrul Maut. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Akbar, para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada yang mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Setelah panjang lebar, saya masih ingat betul pembahasan terakhir kita membahas tentang Al-Ghaniyus Syakir. Bagaimana kita menjadi orang kaya yang pandai bersyukur. Setelah sebelumnya juga membahas tentang bagaimana kita mensikapi dunia, memiliki sifat zuhud dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya nanti jemaah sekalian, hidup ini berjalan, nanti mentok Pak pada satu titik akhir kehidupan kita. Titik itu namanya titik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan andai kata Allah akan memanggil kita, mencintai kita, mudah-mudahan kita semuanya mengakhiri dunia ini dengan husnul khatimah insyaallah. Amin, Allahumma amin. Jemaah sekalian, maka bab berikutnya setelah bab Al-Ghaniyus Syakir, itu bab yang ke-65 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu bab Babu Dzikril Maut, bab Dzikrul Maut wa qasdil amal, memendekkan angan-angan, jadi tidak terlalu banyak menghayal, dan kita perlu terus-menerus mengingat tentang yang namanya kematian ini. Dan sebenarnya jemaah sekalian, kalau kita berbicara dan mengukur sejauh mana kecerdasan kita ini, itu di saat kita ada sedikit kesadaran, bukan sedikit Pak, sadar bahwa nanti ujung-ujungnya kita ini akan mati, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini memang Imam Nawawi memulai dengan ayat ini.
Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ini, setiap jiwa ini, manusianya, malaikatnya, jinnya, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, bahkan dunia ini secara keseluruhan. Karena ini ayat yang terkait dengan kita manusia. Dha'iqatul maut, dha'iqah, akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Tidak ada manusia yang akan bertahan hidupnya terus menerus. Coba lihat Pak, kanan kiri kita saat ini. Mungkin tahun yang lalu ada saudara kita ngaji bersama-sama dengan kita di sini. Tapi malam ini mereka sudah mendahului kita. Ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya kalau bahasa Nabi itu hum sabiqun, mereka memang mendahului kita. Tapi ingat, wa nahnu lahiqun, kita semua akan menyusul. Sama kan? Kalau mungkin hari ini ada di antara kita yang menyolati jenazah, nanti sekali waktu kita akan disolati Pak. Kalau ada di antara kita hari ini, pekan ini mengantarkan saudara kita jenazah sampai ke pemakamannya, kita juga akan diantarkan pula sekali waktu. Karena semua manusia ini nanti ujung-ujungnya akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Dan ini Pak, yang paling penting bagi kita ini, apa yang sudah kita perbuat di saat kita diberi oleh Allah karunia bisa hidup sampai detik ini Pak, sampai saat ini. Kira-kira apa yang kita perbuat ini bisa nggak kita pertanggungjawabkan nanti setelah kita mati ini, ma'asyal muslimin. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan nanti kalian semua akan dibalas oleh Allah ganjarannya pada hari kiamat. Kalau kebaikan yang kita tanam, yang kita lakukan, insya Allah pahala yang baik akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun amal yang kita perbuat ini. Tapi na'udzubillah, kalau dalam hidup ini kerjaan kita, amalan kita, perbuatan kita menyelisihi aturan Allah, bermaksiat kepada Allah, banyak dosa yang dilakukan, na'udzubillah, maka jangan salahkan siapa-siapa. Fala talumanna illa nafsak, maka salahkan dirimu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ingat, manusia yang sukses itu Pak bukan sukses karir, walaupun kita butuh dengan karir itu. Siapa tidak butuh karir jamaah sekalian? Ukuran sukses itu bukan sukses kita menumpuk harta dan kekayaan, walaupun kita juga sangat butuh dengan harta dan kekayaan itu. Siapa yang tidak butuh jamaah sekalian? Tapi permasalahannya, harta dan kekayaan yang kita miliki ini bisa tidak kita bawa setelah kematian ini. Sukses itu bukan hanya kita mendapatkan ilmu yang banyak. Naam, kita butuh dengan ilmu. Bahkan Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kalian bagi orang-orang yang beriman itu dan berilmu pengetahuan dengan derajat yang sangat tinggi. Masalahnya Pak, ilmu kita ini ilmu yang bermanfaat atau tidak? Dan sampean diberi oleh Allah kesempatan hidup di dunia ini teman sekalian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan nanti Allah, sesungguhnya Allah akan membalas kalian semua, pahala kalian semua itu, ganjaran kalian semua itu. Ya, apakah ganjaran yang positif karena amal-amal saleh kita, insya Allah kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, atau ganjaran-ganjaran yang negatif, azab Allah karena dosa dan maksiat yang manusia itu tidak lupa dan menyengaja tidak mau bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yaumul qiyamah Pak, semuanya detail akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Digaris bawahi Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa kita merasa selamat dari api neraka dan kita akan dimasukkan ke surganya Allah, itulah Pak sukses yang sebenarnya. Jadi sukses itu, ukuran sukses bagi kita Pak di dunia ini jemaah, kan sampean punya keyakinan masuk surga. Tinggal sampean tanya Pak, ini jabatan yang saya pikul, yang saya raih, yang saya pegang ini bisa membawa saya ke surga atau ke neraka? Ini tahun-tahun politik Pak ya. Nyentil-nyentil dikit kan tidak apa-apa Pak ya. Saya tidak bicara politik Pak, saya bicara akhlaknya saja, moralnya saja Pak. Biar sampean semakin mantap. Tidak apa-apa yang punya kecenderungan untuk nyalek, untuk jadi kepala pemerintahan dan lain sebagainya, silakan. Tinggal sampean bertanya, ketika saya pegang semua itu, saya ke surga atau ke neraka? Kalau sampean bisa menjawab dengan begini, saya ke surga, bismillah, ala barakatillah, Allah percaya sama sampean. Ya, sampean diberi oleh Allah ilmu Pak yang banyak. Sekolah dari TK, SD, SMP, SMA. Ini sudah 14 tahun Pak sampai SMA, ada tahun dengan TK-nya ya. Tambah lagi perguruan tinggi 4 tahun. Masya Allah. Jadi berapa itu jemaah? Kalian 18 tahun Pak. S2 lagi Pak, tambah 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Jadi 21 tahun menggeluti ilmunya Allah. Waktu kita dibuat Pak sibuk belajar dan belajar. Tinggal sampean tanya lagi Pak, ilmu yang sudah saya dapat ini membahagiakan tidak di surga nanti? Atau menyeret saya ke nerakanya Allah? Dengan ilmu yang saya punya, saya justru bisa menipu orang. Dengan ilmu yang saya punya itu bisa memanipulasi masalah. Ini yang kita takuti jemaah sekalian. Ingat, ujung-ujungnya mati Pak. Fir'aun itu kurang apa Pak? Ya kurang ajar yang jelas ya. Jelas kurang ajar Pak, nama Allah Ta'ala. Fir'aun itu Pak, katanya saya baca sejarahnya itu jemaah sekalian, mulai hidup Pak tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit gigi, tidak pernah flu, tidak pernah sakit mata, tidak pernah pusing, sehat terus Pak. Sampai pada puncak kedikdayaannya jemaah sekalian, menjadi raja di dunia pada waktu itu, dan diabadikan dalam Al-Quran. Subhanallah. Sampai mengaku Pak, begitu gagahnya, karena tidak ada orang yang bisa kemudian menandingi dia dan mengarahkan dia, tapi dia mengarahkan umat pada waktu itu. Saya mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Bayangkan, ngaku Tuhan. Dihinakan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah di lautan merah itu jemaah. Selesai. Namrud kurang apa? Qarun, Masya Allah, bicara Qarun sampai ada namanya kalau temukan barang di tanah Pak ya, namanya harta karun, harta Qarun. Ya, itu katanya Pak, kekayaannya kuncinya saja Pak, kunci gudangnya itu Pak, 2 kontainer, 7 kontainer rumah. 7 apa namanya Pak? 7 apa bahasa kita Pak? 7 kendaraan yang dibawa oleh sapi, apa namanya Pak? Ya 7 kontainer lah kalau sekarang. Kuncinya saja Pak, berapa gudangnya yang ada. Ujung-ujungnya mentok Pak, umumnya mati Pak. Apalagi kita umat Muhammad ini, ma'asyar muslimin, kita umatnya Rasulullah. Dan Nabi telah mengatakan kepada kita, a'mar ummati, rata-rata umur umatku itu ma baina sittina was sab'ina, antara 60 sampai 70 tahun Pak. 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau ada di antara kita, mohon maaf, usia sudah kepala 7 Pak, berarti Allah sangat cinta sama kita. Allah masih memberikan peluang kepada kita untuk memperbanyak amal kebaikan di dunia ini jemaah sekalian. Yang repot 70 tahun ngamuan Pak.
70 tahun banyak maunya, 70 tahun hobinya megang HP terus, 70 tahun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeri ini jemaah sekalian. Ujung-ujungnya mentok mati. Bahkan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia Pak, Habibullah, kecintaan Allah Pak, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan utusan dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Sempurna syariatnya Pak. Terlalu banyak pujian-pujian Allah kepada baginda kita Rasulullah. Cara bicaranya dipuji, wa ma yantiqu 'anil hawa. Syariatnya dipuji, in huwa illa wahyu yuha. Akal pikirannya dipuji, wa ma sahibukum bimajnun. Kedua matanya dipuji, ma kadzabal ma zagal basar wa ma tagha. Muhammad itu ketika melihat tidak pernah melampaui batas. Hatinya juga dipuji Pak, ma zagal basar wa ma tagha wa ma kadzabal fuadu ma ra'a. Terlalu banyak, tapi ujung-ujungnya Nabi juga meninggal dunia Bapak. Meninggal dunia Pak Nabi. Dan kita semua kalau umrah, haji biasanya kita silaturahim Pak ya, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Umur Nabi Pak sesuai dengan apa yang dia bicarakan kepada kita dah sampai 70 tahun. 60 tahun Pak, itu kalau pakai almanak miladi Pak, Masehi. Kalau pakai almanak Hijriah 63 tahun. Seumur saya ini Pak, saya ini sebentar lagi Februari besok 60 tahun persis. Kalau sejarah Hijriah 63 tahun Pak. Meninggal sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kurang pada Rasulullah? Hidup Pak. Dan yang menentukan kematian ini Allah. Allah sampai malaikat maut pun tidak tahu kapan akan mencabut nyawa manusia itu. Dia menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya akhi, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu sisi kita bersyukur Pak ya, karena memang Nabi sudah memberikan sinyalnya kepada kita. Rata-rata umat Muhammad ini Pak, kita semua Pak, sebelum meninggal dunia ini Pak, diberi oleh Allah muqaddimah sakit ya, sehingga ada persiapan Pak menghadapi sakaratil maut itu jemaah sekalian. Dibuat sakit dulu Pak, dan sakit itu adalah cara Allah untuk menghapus dosa kita. Ma yusibul mu'min min wasabin wa nasabin wa hammin wa ghammin wa adha wa husnin hatta syauka yushakkuha illa kafarallahu lahu min khatayahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah muttafaqun alaihi Pak. Tidaklah menimpa bagi seorang mukmin capeknya hidup, sakit, disebut Pak nama Nabi, sakit, capek hidup, sakit, kegundahan, kegelisahan, kegalauan, kesedihan, hatta gangguan yang menimpa kepadanya, sampai duri yang nusuk ke tangannya. Itu cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosanya. Nah, bagi orang yang mau meninggal dunia, biasanya Pak, rata-rata dikasih sinyal oleh Allah Pak, di muqaddimah dulu dengan sakit Pak. Ada enggak sampai ketika sakit kemudian sampai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak loh Pak, orang sakit mendelik, ngamuk. Orang sakit Pak tak stabil mentalnya jemaah sekalian. Kita ingin Pak sakitnya kita sakit yang tersenyum. Karena inilah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau tidak punya dosa Pak, Allah ingin meninggikan derajat kita Pak. Allah sangat cinta kepada kita. Allah sangat senang mendengarkan celetukan munajat dan doa-doa kita. Jemaah sekalian, ujung-ujungnya apa? Meninggal Pak. Pertanyaannya, ini masing-masing kita Pak tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Masing-masing kita tahu Pak, kita ini mau kemana. Karena kita fitrah kita Pak, dan kalau bahasa Nabi istafti qalbak, berfatwalah pada nuranimu yang paling dalam. Siapa saya ini? Dan kita tidak bisa Pak membohongi diri kita sendiri. Apakah saya ke surga atau ke neraka? Yang tahu ya saya pribadi Pak. Monggo Pak, sampai lawan jemaah sekalian. Karena kita punya nafsu, punya hawa nafsu, punya syahwat jemaah sekalian. Lawan, tunduk pada aturan Allah. Saya ingin surganya Allah. Dan dunia ini Pak
darul imtihan, ujian, tempat ujian bagi kita ma'asyiral muslimin. Kalau kita berhasil menghadapi ujiannya Allah, surga Pak menunggu kita. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, barang siapa selamat dari jilatan api neraka dan masuk surganya Allah, faqad faz, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Jadi sukses itu ya akhi, Bapak, Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, sampean punya keyakinan ke surga, Pak. Selesai sudah, aman sampean. Saya punya perusahaan, karyawan saya puluhan. Sampai dengan bertanya, Pak, ini perusahaan barokah tidak? Bisa saya membawa saya ke surga atau ke neraka? Atau sekedar murni bisnis saja, Pak? Tanyakan. Sampai berada Pak di suatu institusi, Pak, baik institusi pemerintah ataupun non pemerintah, memegang jabatan-jabatan penting, sampai tanyakan pula, Pak. Jangan hanya bangga saja dengan jabatan itu. Jabatan ini bisa membawa saya ke surga atau ke neraka? Kalau sampai bisa menjawab ke surga, jalani, Pak. Berarti Allah kasih peluang amal saleh bagi kita jemaah sekalian. Terus begitu ya. Bahkan saya selalu mengatakan, Bapak Ibu, sampean punya rumah yang sampean tinggal ini, Pak, bisa kita bawa ke surga atau tidak, Pak? Atau rumah sampean close sama tamu, Pak? Rumah sampean tertutup sama orang. Rumah sampean penuh maksiat. Di rumah sampean penuh dengan perselingkuhan. Na'udzubillah. Di rumah sampean banyak maksiat. Kita tidak. Kita ingin baiti jannati, rumah tanggaku surgaku. Itu kita inginkan. Jannah di dunia dan jannah di akhirat, jemaah sekalian. Sampai Pak, mobil yang sampean punya ini, Pak, mobil, kendaraan yang sampean miliki, Pak, ini kendaraan bisa membawa kita ke surga atau ke neraka? Sampean tanyakan, yang bisa jawab sampean. Yang naik motor, tanyakan, Pak, ini motor saya dibawa ke jalan yang baik atau ke jalan yang membawa saya ke neraka? Sampean yang bisa menjawab semua, jemaah sekalian. Kalau ini terjawab, Pak muslimin, itulah Pak sukses yang sebenarnya, jemaah sekalian. Nah, saudara, diingatkan Pak oleh Allah, memang ini Pak pengganggunya. Lanjutkan ayatnya itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini memang kehidupan yang menipu, Pak. Dunia ini menipu. Seakan-akan kita hidup masih panjang, Pak. Dan mohon maaf ya, Pak, kadang-kadang kematian ini, Pak, tidak lewat sakit juga loh. Tidak lewat. Lihat, Pak, saudara kita di Gaza saat ini sudah 10.000 orang lebih, Pak, yang meninggal dunia. Tidak pakai sakaratil maut itu, Pak. Ya, tidak pakai sakit-sakitan, Pak. Blek. Dan insya Allah semuanya, Pak, kalau mereka membawa iman, syahid semuanya, jamaah sekalian. Dan saya yakin itu. Saya yakin, Pak, karena mereka mempertahankan eksistensi dirinya, negaranya, tanahnya, rumahnya, kemudian dibombardir oleh perampok dan penjajah Zionis Israel ini, jamaah sekalian. Mati mereka, Pak, kesal, jelas. Justru kematian seperti itu, jamaah sekalian, kematian yang dirindu, Pak, oleh orang-orang terdahulu. Mati syahid, memang mati, Pak, paling nikmat, mati syahid, Pak. Semua mati kan ya? Halo, semua kan mati, Pak. Esensinya mati, Pak. Cuma ada mati lewat sakit dulu ya. Ada mati, Pak, harus apa? Mati di atas pesawat, meledak pesawatnya. Ya kayak Adam Air, Asia Air ya, Pak ya. Kita tahu. Insya Allah juga, Pak, para pahlawan kita dulu masih ingat, Pak, kapal selam kita yang di lautan mana tuh, Pak? Meledak dari dalam itu, semuanya yang muslim, Pak, ke surga semua. Itu pahlawannya, Mas sekalian. Menjalankan misi di darat, niatnya kalau karena Allah, selesai sudah, Pak. Itu enak, tak pakai ukur di masyarakat terima juga itu, Pak. Blok, untung. Tak merepotkan orang juga kan? Tak merepotkan istri, tak merepotkan anak, Pak. Kalau masuk rumah sakit, Pak, infus sini, infus sana, tuh datang, Pak, didoakan, orang nyambangi, Pak, menyemangati kita, nangis kadang kita. Agak tersesat sedikit. Kalau mati syahid, Pak, blok. Ya Allah, ini karunia, Pak, Allah berikan pada saudara kita di Gaza. Dan kita sekarang berdoa juga, Pak, ya, mudah-mudahan perjuangan mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, Pak, saya yakin Palestina ini miliknya Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sampean terlibat atau tidak terlibat, sampean berdoa atau tidak berdoa, sampean membantu atau tidak membantu, tetap akan dikawal oleh Allah. Mak pengawalan Allah itu kan tidak langsung turun tangan, Pak Allah. Memilih manusia-manusia yang mengawal di situ. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah, Pak, untuk memperhatikan saudara kita di Palestina itu? Ini yang jadi pertanyaan kita. Dan ini peluang ke surga, Pak. Dan orang yang mati syahid begitu, jemaah sekalian, apa kata Allah? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Janganlah kalian menyangka orang yang mati di jalan Allah itu mati begitu saja. Dah ada mati, kata Allah. Bal ahya'un, mereka hidup, Pak. Cuma kita melihat mati, Pak, tapi di hadapan Allah hidup, Pak. Berbanggalah, Pak. Jadi memang paling enak, Pak, mati paling mulia, mati di jalan Allah, jemaah sekalian. Semua mati, Pak, semua. Ada mati di atas pesawat, ya. Ada mati di tol, Pak, karena kecelakaan di tol, ya. Ada mati karena fenomena alam, kena puting beliung, kena sambar petir. Ada mati karena karena gempa bumi, karena tsunami segala macam. Mati, Pak. Dan sampai tidak perlu takut sama mati, tapi jangan menjadi mati, loh. Jangan dijadi mati, Pak. Pasti datang. Yang jadi pertanyaan, apa persiapan kita menghadapi kematian? Mau mati, mudah-mudahan mati pas seperti ini, Pak, ya. Ngaji bersama di masjid, ya Allah. Mati pas dalam kondisi sujud, Pak, sampai tidak bangun-bangun terus. Yuk nikmatnya. Mati pas sedang megang Quran, Pak. Ya Allah. Mati pas lagi umroh, pas lagi tawaf, ya. Mati pas lagi tahajud, Pak. Mati pas salat duha, ya Allah. Nikmatnya. Yang repot kalau mati pas pegang HP, sampai, Pak. Yang dilihat YouTube, Pak. YouTube di sini artis dan sedang selingkuh, Pak. Terus sakaratil maut datang, ya Allah. Ayo, Pak, pikirkan bab-bab seperti itu, ma'asyar muslimin. Kita ingin mati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dunia ini menipu. Dunia ini menipu. Kalau sampean sadar di bab-bab seperti ini, Pak, nggak akan ada berantem di antara kita, Pak, akan dunia ini, Pak. Nah, kita sudah menjaga dunia, tapi ketika kita mengeksekusi dunia, Pak, pakai aturan Allah juga, karena Allah telah menurunkan Quran buat kita, Pak. Ketika ada perselisihan, urusan utang piutang, urusan muamalah, jangankan sesuai dengan hukum Allah. Gak bisa juga, ya sudah, antara dia dan dengan Allah. Saya akan mencari rezeki yang lain. Terus begitu hidup, Pak. Saya tidak mau dipusingkan dengan dunia ini. Nah, saudara, ingat, menipu dunia ini. Yang repot, Pak, dengan dunia sampai Allahu Akbar. Isyaknya salat baru jam 10:30 malam, Pak. Kecapean tidur, akhirnya subuhnya 6:30 jemaah sekalian. Apa nikmat hidup dunia seperti ini? Padahal sampai turun ke dunia, Pak, untuk apa? Untuk apa, Pak? Lalu untuk apa, Pak, tidak turun ke dunia, Pak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kita semua ini, Pak, kecuali untuk beribadah pada Allah. Sampai tinggal tanya, Pak, kita ke kantor ini beribadah tidak? Sampai ke pasar beribadah tidak? Hatta main game pun, Pak. Saya kadang-kadang juga main game juga, Pak. Tapi ya, sekedar refreshing saja, Pak, supaya tidak terlalu padat penat pikiran kita nih. Niatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Cukup, Pak, 5 menit, 10 menit selesai sudah. Ya, terus apa lagi ya, Pak, kalian? Kemana saja? Sampai mau berbisnis, ini ada nilai ibadah tidak? Kaitkan, Pak, dengan ibadah semuanya, Pak, kalian. Kapanpun sampai mati, tenang, Pak. Sampai dalam niat karena Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah mahdhahnya, Pak. Tak mau main-main. Sebab ibadah mahdhah, Pak, tidak bisa ditawar-tawar, Pak. Salat lima waktu, tepat waktu, berjamaah di masjid macam kita, alhamdulillah, ya. Kemudian puasa Ramadan. Rindu betul, Pak, untuk berjumpa dengan Ramadan ini, jemaah sekalian. Ramadan, Pak, sudah tinggal 4 bulan lagi nih. Iya. Nanti sampai ketemu Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Pak. Sekarang sudah pertengahan lebih, Pak. Bulan apa? Rabiul Tsani, jemaah sekalian. Itu tak tahu kita ini, Pak. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo, Pak. Kita harus punya orientasi akhirat.
ujung-ujungnya Pak nanti kita stop dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau berkehendak ya, kadang tidak nunggu juga 60 Pak. Ya. Ada 40 juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sahabat saya ada kelas jauh Pak, 50 berapa ya? 51 yang berdua. Panggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur Pak. Tak tahu umur manusia masyarakat muslimin. Sebelumnya lagi saya punya ponakan Pak, 34 tahun. Anaknya 3. Juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu juga. Tak ada mukadimah sakit, tak ada keluar. Tiba-tiba Allah punya kehendak Pak, meninggalnya di luar nalar. Untung dalam kondisi berwudu, mau salat, ya, kemudian mengenai sesuatu, rupanya tembok itu ada satu kaget Pak, kaget jatuh Pak, kena otak belakangnya sini ya Pak, kita lihat. Langsung meninggal dalam kondisi berwudu. Kata Nabi, mautul faj'ati rahatul lil mu'min, mati mendadak itu rehat bagi orang-orang beriman, sehingga dia tidak merasakan sakitnya sakaratil maut. Tapi wa akhdhu asifil kafir, cabutan spontanitas dari orang kafir, sehingga dia tidak sempat bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita berada di posisi mana Pak? Ya. Wallahu a'lam nanti bagaimana akhir kehidupan kita. Insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir di sini, para pemirsa dimanapun berada, dan seluruh kaum muslimin insyaallah ya, ketika nanti dipanggil oleh Allah, kita semuanya dalam suasana husnul khatimah insyaallah. Baik, ini mukadimah dulu dari saya. Satu ayat lah kita bahas, insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Masih dengan tema yang sama, Dzikul Maut wa Husnul Amal. Kita akan masuk pada ayat yang keduanya. Ini lebih dalam lagi pembahasan masalah kematian ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna wa akrimna wahdina wa saddid lana bil Qur'an ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo ada waktu pada tema Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masalah orang meninggal. Anda dengar Pak? Pelan-pelan. Masalah orang meninggal itu dari rumah duka sampai ke kuburan. Tentunya kan dikawal mobil. Kenapa? Dikawal mobil. Dikawal mudin. Ya. Ya bagus. Sampai setelah dikawal mobil dikubur, yang punya pihak keluarga itu mengatakan nanti ada tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan sampai 1000. Tapi ada yang mengatakan itu agak kebiasaan. Karena begitu, ada juga mengatakan itu adalah menghambur-hamburkan dana. Bagaimana Pak? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian lama Pak, tema lama ya, pertanyaan lama. Saya tidak akan masuk dulu dalam masalah ini ya. Bagi sampean yang tidak berkeyakinan bahwa tahlil tidak nyampe, ya sudah jangan tahlil, tidak perlu kita bahas ya. Ini sesuatu yang sensitif, akhirnya kita di antara kita Pak terjadi perselisihan yang tidak sehat. Bagi kita yang berkeyakinan bahwa tahlil itu sampai kita membacakan la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah, kemudian pahala apa yang kita baca mudah-mudahan sampai kepada yang meninggal dunia, dan kita berkeyakinan, silakan. Kenapa tidak? Mau 1 hari, mau 3 hari, mau 40 hari, mau 100 hari, mau 1000 hari, ya silakan. Karena mereka berkeyakinan. Tafadhol, apa yang salahnya Mas kalian? Selama masing-masing punya hujah, masing-masing kita nanti akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong Pak, jangan bahas masalah ini terlalu dalam ya. Bagi yang melaksanakan silakan laksanakan. Bagi yang tidak dilaksanakan tidak usah berkomentar, dan tidak perlu kemudian mengkritisi orang-orang yang bertahlil. Yang bertahlil juga Pak tidak perlu mengatakan masa jenazah dianggap satpah, dianggap bangkai gitu saja. Perlu kita rawat, tidak perlu kita komentar dengan komentar yang macam-macam. Masing-masing kita bertanggung jawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak ya. Insyaallah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan Palestina itu Ustaz, kita kan bisa membantu lewat doa dan dana itu, donasi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika kita
di sini memerangi pendukung Zionis Israel juga. Misalnya di jalan kan ada salah satu kampanye itu membawa bendera Israel gitu misalnya. Di mana itu, Pak? Itu di medsos itu Pak, waktu Medsos. merah itu, partai merah itu. Misalnya itu terjadi terus kita perangi mereka gimana Ustaz? Hukumnya. Mudah-mudahan mereka tidak paham ya. Kita berdoa mudah-mudahan mereka dari ketidakpahaman mereka mendukung Israel. Saya juga berangkat tadi Pak, jangankan di sini Pak, di negeri Arabnya pun juga ada orang Saudi, orang Emirat, orang Yaman. Ya sudahlah, berikan. Ini negara Israel, berikan kepada Bani Yakub. Mereka sudah punya kaplingannya dari Allah SWT. Kalau kita merespon, hanya kita perang di media terus ya. Kalau menurut saya tidak pun kita respon media-media seperti itu Pak. Tutup, delete Pak, jangan disebar lagi. Sampai kalau menyebar lagi Pak, Muslim sampai menyebar lagi info-info kotor seperti itu. Ya kalau pas iman kita naik bisa nerimanya, bisa ada emosi dari kita Pak. Karena cinta kepada agama ini, cinta pada saudara kita. Kalau pas iman kita turun, ya juga ya terganggu iman kita. Delete dan kita doakan. Mudah-mudahan yang bersangkutan dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk Pak kepada orang kelompok-kelompok tertentu ya. Saya yakin mereka tidak paham. Nah, tugas kita memberikan pemahaman kepada mereka. Insya Allah ini Palestina Pak, miliknya Allah Taala. Palestina akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti saya yakin Nabi sudah memberikan isyarat kepada kita. Ada saatnya nanti Pak, ini cepat atau lambat tidak ada satu Yahudi pun tinggal di Palestina. Bahkan nanti pohon-pohon besar ya, batu-batu besar bisa berbicara Pak. Ada suatu karamat bagi kaum muslimin secara keseluruhan. Ya muslim di sini. Ini Yahudi kumpet di belakangku. Faktulhu, bunuhlah dia. Karena memang Yahudi ini Pak, bangsa yang memang luar biasa kebenciannya kepada agama ini, kepada bangsa Arab dan kepada agama yang kita cintai ini, insyaallah. Aman insyaallah Pak. Tidak usah perangnya apa Pak, sampai perangnya sampai diam, doakan. Mudah-mudahan mereka dibuka hatinya. Apalagi yang ngomong begitu orang Islam, dia tidak paham akan agamanya. Doakan mudah-mudahan mereka dibuka hatinya dan memahami bagaimana realitas sebenarnya apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina seperti itu. Satu lagi ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz sudah menyampaikan ukuran semua ini, ya, ukuran sukses, yaitu ukuran sukses ada di surga. Kita sebagai umat muslim, kadang-kadang iman kita naik turun Ustaz. Kenapa? Naik turun. Iya. Nah, tips untuk ukuran kita bisa menggapai kesuksesan masuk surga itu seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Nah, keberadaan sampean di sini ini sudah sinyal sampean sukses insyaallah ya. Tinggal sampean menjaga keistiqomahan terus menerus. Tiada salat kecuali salat berjamaah di masjid. Apakah di Al-Akbar atau masjid sekitar rumah kita, pokoknya usahakan kita yang laki-laki Pak, buktikan bahwa kita ingin surganya Allah. Ya, bukti dari bukti kita ingin dengan surganya Allah, kita tidak ada malas. Kita perangi syahwat kita, nafsu kita untuk tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kan kata Nabi, al-iman yazidu wa yanqus. Iman ini naik turun. Yazidu bit ta'ati wal ibadati wal amal shalihat. Iman ini naik dengan ibadat, ketaatan dan amal-amal yang saleh. Wa yanqus, dan berkurang iman itu dengan apa? Bidunub, dengan dosa, wal ma'asi wal atham, dengan maksiat dan kesalahan-kesalahan yang kita sengaja. Ayo Pak, kalau kita berbuat salah segera istighfar ya dan bertobat. Itu juga peluang kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa akan rahmatnya Allah. Kalau ada di antara kita kemudian berbuat salah dan dosa, yakinlah Allah akan mengampuni semua salah dan dosa kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai demikian, barakallahu fikum jami'an, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya juga mengundang Bapak ya di sini ya. Jumat besok ada pengajian tabligh akbar di sini. Kebetulan lembaga saya sendiri sudah komitmen ya. Lembaga Wafa kerjasama dengan Masjid Al-Akbar, Masya Allah kita akan mengadakan tabligh akbar dengan Ustaz Adi Hidayat, Insya Allah. Masya Allah, beliau Ustaz yang sangat moderat, luar biasa, bisa berkolaborasi dengan semua kelompok jamaah yang luar biasa. Mudah-mudahan lancar semuanya. Saya pribadi mengundangkan ini acara saya Pak. Kebetulan saya sudah berbina di Wafa situ, Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak-Bapak, semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang berkah manfaat.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.